warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan baik. Apakah hari ini semuanya sekolah? Sekolah. Ada yang tidak sekolah? Tidak ada. Oke. Kalau semuanya sekolah, sebelum kita mau memulai pembelajaran, silakan kepada KM-nya dipimpin dulu untuk berdoa. Jadi kita berdoa sebelum belajar. Silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran untuk membangkitkan rasa cinta kita kepada tanah air kita, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kita nyanyikan dulu sebuah lagu wajib. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ada yang sudah tahu lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Ada. Sudah ya, sudah pada tahu. Oke, sekarang kita nyanyikan dulu lagu Satu Nusa dan Satu Bangsa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia bersama, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, kita kasih dulu tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau mengingatkan kamu terlebih dahulu mengenai materi yang sudah kita pelajari waktu minggu kemarin. Kira-kira minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ekosistem. Oke, betul, tentang ekosistem. Kira-kira apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, oke Rio, apa yang dimaksud ekosistem? Komponen biotik. Komponen Biotik. biotik. Komponen biotik, lalu ada komponen apa lagi? Komponen abiotik. Komponen biotik, ada komponen abiotik juga. Nah, ini Ibu sudah ada contoh dari ekosistem yang ada di lingkungan manusia. Ekosistem ini kira-kira ekosistem apa? Sawah. Ekosistem sawah terdiri dari apa aja? Contohnya ada apa aja? Kupu-kupu, Dan juga ada tikus. Lalu kalau ini kira-kira ekosistem apa? hutan, Ekosistem hutan terdiri dari apa aja? singa, Lalu dan rubah. rubah. Itu merupakan hewan-hewan yang ada di hutan. Lalu ini contoh lagi, satu lagi. Ekosistem apa ini? Burung, Ekosistem gurun. Ekosistem gurun contohnya ada apa aja? unta, Ada unta, kaktus, kaktus, matahari. dan matahari. Oke, tadi Ibu sudah menanyakan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Beliau menjawab ada ekosistem biotik. Ekosistem itu ada biotik dan juga ada abiotik. Sebetulnya itu tidak salah, hanya saja sedikit kurang tepat.
Kalau kita melihat kembali, ekosistem itu merupakan suatu proses yang terbentuk dari apa? Interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu ya, itu yang dimaksud dengan ekosistem. Nah, untuk materi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi kamu dulu sebuah gambaran. Ini berhubungan dengan ekosistem, tapi berhubungan juga dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kira-kira ini gambar apa? Gambar pantai. Lalu kalau ini gambar gunung. Lalu kalau ini kebun. Oke, bisa perkebunan. Contoh ekosistem dari pegunungan ada apa aja? Ada hewan ya, ada hewan liar. Hampir sama dengan ekosistem hutan. Nah, di Indonesia juga pegunungan suka dijadikan sebagai tempat pariwisata. Lalu pantai juga sama, di Indonesia suka digunakan sebagai tempat pariwisata. Ada juga perkebunan, dan ini pantai, pegunungan, perkebunan itu ditentukan oleh sebuah letak geografis. Jadi hari ini kita akan belajar tentang letak geografis di Indonesia. Nah, Ibu punya gambar sebuah peta. Peta ini adalah peta Indonesia. Lihat di sini. Ini peta Indonesia, terdiri dari banyak pulau. Oke, silakan dilihat baik-baik ya. Ini adalah peta Indonesia yang terdiri dari berbagai banyak pulau. Ada Pulau Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, lalu ada juga Pulau Jawa. Nah, kenapa kita disebut sebagai negara kepulauan? Karena negara Indonesia ini terdiri dari banyak pulau, sehingga Indonesia disebut sebagai negara kepulauan. Dari berbagai macam pulau, dari banyaknya pulau di Indonesia, tentunya banyak sekali pariwisata yang dipengaruhi oleh letak geografis. Ini contohnya. Ada Raja Ampat. Raja Ampat ini terletak di Provinsi Papua. Lalu ada ini adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo juga sama, menjadi tempat pariwisata yang berada di Jawa Timur. Lalu ini satu lagi. Ini adalah Pantai Dreamland. Pantai Dreamland ini terletak di Bali. Jadi ada Bali, ada Papua, ada Jawa, itu juga merupakan tempat pariwisata yang mendominasi tertinggi di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan kepada pemahaman materi lebih lanjut, Ibu akan mengajak kamu untuk mengisi terlebih dahulu soal-soal yang sudah Ibu sediakan. Silakan dikeluarkan dulu buku tulis dan alat tulisnya. Oke, silakan ditulis dulu ya. Untuk pertanyaannya, kenapa negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? So, silakan tulis dulu. Untuk tugasnya, kenapa negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Yuk, silakan ditulis. Ditulis dulu ya. Kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Lalu yang nomor 2, sebutkan pulau-pulau yang mempunyai potensi besar terhadap
pariwisata. Sebutkan pulau-pulau besar yang menjadi potensi pariwisata. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan untuk diisi ya. Ya, oke, silakan, semuanya sudah selesai. Nah, untuk memahami lagi kalian mengenai letak geografis, Ibu akan kasih kamu sebuah proyek, yaitu proyeknya membuat sebuah peta. Paham ya? Jadi Ibu akan kasih kamu kertas HPS untuk menggambar sebuah peta Indonesia. Ibu akan bagikan dulu kepada masing-masing. Silahkan untuk alat gambar, alat tulisnya disiapkan ya. Ibu akan bagikan dulu. Dan silakan kamu gambar sebuah peta. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya untuk membuat petanya. Oke, silakan menggambar terlebih dahulu. Sudah selesai? Oke, dibantu kepada temannya untuk dikumpulkan ya. Silakan dibantu di estafet ke depan aja. Sudah semuanya? Sudah. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sudah selesai mengerjakan proyek menggambar sebuah peta, yaitu peta Indonesia. Nah, untuk membangkitkan semangat kita dalam belajar, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, semuanya boleh berdiri, kita ice breaking terlebih dahulu. Ibu nanti kasih kamu ice breaking supaya semakin semangat. Ayo semuanya berdiri. Nah, ayo berdiri. Semuanya ikutin gerakan ibu ya. Oke, kita nyanyi naik ke puncak gunung. Tahu lagu itu? Naik ke puncak gunung, karena ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Ayo silakan diikuti. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja, banyak pohon cemara. Oke, silakan tepuk tangan dan duduk kembali. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dimaksud dengan letak geografis? Setelah tadi membaca, lalu mengerjakan kuis, lalu menggambar sebuah peta, yang dimaksud dengan letak geografis. Letak geografis kira-kira apa? Sesuai yang tadi dibaca. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah atau daerah dibandingkan dengan wilayah atau daerah lain di sekitarnya yang berada di permukaan bumi. Lalu barusan setelah kamu membuat sebuah peta berdasarkan tadi buku yang sudah dibaca juga, ada apa saja komponen membuat peta?
lagi? Skala, legenda, petunjuk arah, garis astronomi, garis lintang dan garis bujur. Lalu apa lagi? Insen, simbol, warna, dan sumber. Jadi di dalam sebuah peta itu harus dijelaskan. Kira-kira ini yang digambarnya peta apa? Peta daerah mana? Bisa peta Indonesia, peta negara Eropa. Itu harus jelas dicatat dalam sebuah peta. Nah, ini adalah hasil karya dari teman-teman semua ya. Alhamdulillah bagus-bagus membuat dan menggambar sebuah petanya. Dan Ibu juga harapkan setelah kamu mempelajari tentang letak geografis, membuat sebuah peta, nanti kamu semakin paham lagi akan potensi wilayah di Indonesia. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengulas lagi atau mengulas kembali materi yang sudah Ibu sampaikan dari sejak awal. Kira-kira kenapa negara kita disebut sebagai negara kepulauan? Karena sebagian wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau. Ya, terdiri banyak pulau-pulau dari sebagian kecil ataupun sebagian besar yang membentuk sebuah gugusan kepulauan. Lalu tadi Ibu sudah menunjukkan juga gambar-gambar pemandangan alam atau wisata. Kira-kira daerah yang memiliki potensi wisatawan paling tinggi di daerah pulau mana aja? Ada Bali, ada Raja Ampat, lalu kira-kira apa lagi? Oh, ada Danau Toba. Nah, di Kabupaten Garut juga, di wilayah kita, khususnya Kabupaten Garut, Jawa Barat, banyak sekali potensi pariwisata yang ditemukan dari mulai pantai sampai dengan pegunungan. Bahkan air terjun juga ada. Pantai contohnya seperti pantai selatan, ada Sayang Heulang, ada Santolo. Lalu dari mulai pergunungannya ada Gunung Cikuray, ada Gunung Papandayan, ada juga Gunung Guntur. Nah, teman-teman, untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih akan membahas tentang letak geografis. Nanti untuk letak geografisnya itu akan lebih dibuatkan secara rinci lagi. Oke, silakan alat tulis dan bukunya dimasukkan ke dalam tas. Kita persiapkan untuk ulang. Sudah ya? Ya, nah sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang letak geografis, tentang pemandangan dan juga potensial pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, Ibu harapkan nanti kalian di rumah juga bisa menghafal kembali atau membaca ulang kembali atau mencari tahu yang lebih tentang pariwisata ataupun letak geografis yang ada di Indonesia. Nah, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bisa belajar dengan baik, dengan semangat dalam menjalani sebuah aktivitas pembelajaran ya. Oke, silakan untuk KM ditutup dulu dengan berdoa sebelum pulang. Ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu.